Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar bangun. Ini didoakan harus bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu. Kita pertama Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para ulama, para aulia wal masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Malik al-Asani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Asani. Amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani fi kitab al-Mukhtar min kalam al-akhyar. Al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Kita akan mengambil pelajaran dari Al-Imam Hasan bin Abil Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri Al-Imam Abu Sa'id Maula Zaid bin Thabit wa abuhu Yasar tuwfiya fi Rajab sanata asyraf wa mi'ah. Beliau meninggal di bulan Rajab tahun 110 Hijriah. Waqad qarabat tis'in, umurnya hampir 90 tahun. Orang soleh, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Min kalamihi, ya ibna Adam innaka la tusibu haqiqatal iman hatta la ta'iban nas bi'aibin huwa fik. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau tidak akan sampai kepada hakikat iman sampai engkau tidak mencela orang lain dengan satu aib yang mana aib itu juga ada padamu. Jadi orang yang bisa sampai kepada hakikat iman itu orang yang dia tidak akan mencela orang lain dengan satu aib, padahal aib itu dia pun punya juga. Kita ini kan fokusnya ke orang lain. Ada orang yang dicari itu aibnya itu semua, padahal dia pun punya juga. Tapi dia suka cari aib orang macam kau ini tak punya aib. Justru ketika orang mencari orang lain berarti itu aibnya di sendiri itu sudah jelas. Ya, orang punya aib kok nyariin aib orang, kurang kerjaan. Sesungguhnya engkau tidak akan sampai kepada hakikat iman sampai engkau tidak mencela orang lain dengan suatu aib yang aib itu juga ada padamu. Hatta tabda bislai dzalikal aib min nafsik, sampai engkau memulai memperbaiki aib yang ada pada dirimu. Jadi dia orang tuh punya aib, aku pun punya aib juga. Kalau gitu aku nak betulkan. Sekarang kita hidup ini kadang-kadang cuma fokus nengok aib, tetapi ketika dah tahu
ada aib itu kalau orang punya dicela, kalau aib diri sendiri dibiarkan sampai mati. Itu jadi tidak ada usaha untuk membuangnya, tidak ada usaha untuk memperbaikinya. Aib itu yang ada pada diri itu harus dibuang, yang ada pada orang nggak usah dicari-cari. Kalau kita aib kita nih, kalau yang punya perasaan bakhil ya dibiarin aja sampai mati jadi orang bakhil. Nggak ada usaha macam mana nih aku kalau sedekah ini biar tak luki, paksakan. Jadi orang pemarah, aku ini memang macam gini tak bisa. Padahal pemarah itu aib, itu harus dibuang pelan-pelan. Coba aku hari ini ada apa-apapun terjadi, aku harus ingat aku tak boleh marah hari ini. Kalau marah kena jual, kata Pak Ramli. Nah, tengok tuh, bagus. Mertua Pak Ramli itu pandai mendidik. Jadi, kalau marah aku jual, nah, bagus. Jadi ada orang dia berusaha untuk mengobati aibnya. Kalau kita bagaimana? Ya pokoknya yang ada pada diri itu seolah-olah pokoknya sudah gitu sudah. Macam tak bisa diperbaiki, macam harus dibawa sama mati. Apa aja? Yang ngomongnya banyak, kadang-kadang sampai ke maksiat hal-hal yang tidak perlu. Ya gitu sudah sampai mati dibawa. Hal yang tak bagus dikurangi, dibuang. Jadi sampai engkau memperbaiki aib yang ada pada dirimu itu. Fa idza fa'alta dzalika lam tuslih aiban illa wajadta aiban akhar. Ketika seorang dia memperbaiki dirinya sendiri, umpamanya dia memperbaiki sifat sombongnya, perbaiki. Tak boleh aku kini sombong, aku nih harus banyak duduk dengan orang miskin, ya, harus datang ke majlis ilmu, majlis zikir, biar hati ini tak sombong-sombong. Terus betulkan. Orang kalau kumpulnya sama orang kaya, terus orang kumpul sama orang berduit, terus ya mentalnya susah nak jadi orang tawadu, susah. Kucing hidup sama macan, terus lupa kalau dia kucing, galaknya macam macan. Padahal kau itu kucing, tahu tak? Sombong kalinya. Nah, makanya duduk sama orang miskin, tengok orang lain tak sombong-sombong. Dia berusaha menghilangkan sifat takaburnya, sombongnya, berjuang. Jangan bawa sampai mati. Sifat sombong dibawa sampai mati, sampai menjadi kebanggaan. Setelah dia bisa menghilangkan sifat sombong itu, bisa dia selesai. Alhamdulillah, nggak ada rasa sombong. Tawaduk dia, suka bergaul dengan orang miskin pun suka. Jalannya sudah gayanya biasa. Nah, tidak gaya-gaya orang sombong jalannya, bagus, pokoknya sudah bagus, ngomongnya rendah. Setelah dia bisa memperbaiki satu aibnya, dia akan menemukan aib satunya lagi. Aduh, aku ini kenapa ya kok suka pamer ya? Kalau ibadahnya pokoknya harus nampak orang saja, suka pamer. Kalau dipuji orang rasanya dadanya ngembang. Ini tak boleh teruskan nih, harus dibuang ini sifat ini. Suka dipuji dan sebagainya, buang. Terus ini diusahakan hilang. Setelah hilang ada lagi yang ini aku harus berbuang. Jadi sampai mati orang itu akan tersibukkan untuk memperbaiki aibnya sendiri, sehingga dia tidak sempat ngurusin aib orang lain. Fa idza fa'alta dzalika kana sughluka fi khasyatin nafsik. Maka kalau kau lakukan itu terus, maka engkau akan tersibukkan untuk urusan dirimu sendiri. Kalau dah gitu, macam mana dia nak ngurusin orang, macam mana dia nak menilai orang lain. Wahabun diri kita sendiri. Innal mu'mina qawwamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu. Sesungguhnya orang mukmin itu dia qawwam dirinya sendiri.
orang mukmin. Wa inna ma khafal hisabu yaumil qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Sesungguhnya nanti hisab di hari kiamat itu ringan. Yang ringan itu bagi orang-orang yang sudah menghisap dirinya sendiri di dunia. Jadi di dunia ini sudah dihisap dia sendiri. Aku bagaimana, aku tak boleh gini, aku tak boleh gini, aku tak boleh gini. Oh begini aku tak bagus, begini aku tak bagus. Orang yang seperti nanti di akhirat hisapnya ringan. Kenapa? Karena sudah diperbaiki waktu di dunia ini. Kalau sekarang di dunia tak ada dipikir apa-apa, lantak lah pokoknya, tak mau tahu. Besok di akhirat hisapnya kena semua. Ini kena, ini kena, ini kena. Berat hisapnya. Tapi kalau di dunia ini sudah di introspeksi diri dulu, diperbaiki dulu, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak bagus, ini tak bagus, ini tak bagus. Orang ini nanti di akhirat hisapnya tuh ringan. Karena sudah diselesaikan oleh orang tersebut di dunia ini hisapnya. Jadi malaikat ketika nanghisap, oh ini dah tak ada lagi yang perlu dihisap nih, dah bersih. Waktu di dunia sudah diperbaiki. Tapi kalau tidak ada usaha-usaha itu di dunia, besok malaikat yang ngecek. Itu ya akan menjadi hisab yang berat. Wa inna masyaqqal hisabu yaumil qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Wa inna ma khafal hisabu yaumil qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya wa inna masyaqqal hisabu yaumil qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Sesungguhnya beratnya hisab nanti di hari kiamat adalah bagi kaum yang dia tidak menjadikan urusan ini untuk, maksudnya membiarkan urusan di dunia ini tanpa dikoreksi, tanpa menghisap dirinya sendiri, terus lanjut aja tak mau tahu. Dia tidak menghisap diri sini. Besok di akhirat itulah orang yang berat-berat hisapnya. Kemudian yang terakhir, ya ibna Adam, bi dunyaka bi akhiratik tarbahuma jami'an wala tabi akhirataka bi dunyak fatahsarahuma jami'an. Kata beliau, wahai anak Adam, juallah duniamu untuk akhiratmu, maka engkau akan mendapat untung keduanya. Jualah duniamu untuk akhiratmu, maka engkau akan dapat untung dua-duanya. Jadi akhirat dapat, dunia dapat. Dunianya ini jual. Maksudkan korbankan duniamu untuk akhiratmu, maka engkau justru akan dapat dua-duanya. Wala tabi akhiratak bidunya fatakhsarahuma jami'an. Jangan kau jual akhiratmu untuk duniamu. Jangan akhiratnya yang dikorbankan untuk cari dunia, sibuk cari dunia tak sholat, sibuk cari dunia tak puasa, sibuk cari dunia halal haram subat embat. Ini namanya orang menjual akhiratnya untuk dunianya. Fatakhsarahuma jami'an. Orang seperti ini dia akan rugi dua-duanya. Mesti di dunianya akan rugi, akhiratnya sudah tahu saya cerita. Dua-duanya jadi rugi. Jadi mana yang harus didahulukan? Ya akhiratnya. Korbankan duniamu untuk akhiratmu, kau akan beruntung dua-duanya. Makanya dunia itu ada hikmah mengatakan, dunia itu kalau dikejar dia akan lari, tapi kalau ditinggalkan dia akan ngejar kita. Itu dunia. Orang cari dunia kayak apapun, kata dunia, aktini kullak u'tika ba'di. Kata dunia kepada orang-orang pengejar-pengejar dunia, berikanlah
semuanya dirimu kepadaku, aku akan ngasih kamu sedikit dari aku, kata dunia. Dia habis-habisan orang cari dunia, dikasih dunia sedikit aja. Akhirat tidak diperdulikan, maka dia akhirnya akan rugi dunia akhirat. La tabi wala tabi akhirataka bidunyak fatahsarahuma jami'an. Jangan kau jual akhiratmu, jangan kau korbankan akhiratmu untuk duniamu, maka engkau akan rugi kedua-duanya. Udahlah kerja jadi kuli, korbankan agamanya, tak sholat. Kuli bangun masjid, olah Jumat tak Jumatan, macam mana tuh? Engkau ni apa lah dapat? Udahlah, yang dibangun masjid pula tu kau tak sholat pula tu. Iya, kalau engkau ketua kontraktornya, engkau dah jadi kulinya, kemudian kau justru mengorbankan akhiratmu untuk dunia yang tidak seberapa. Rugi dunia akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan lain-lain, petaninya, nelayannya, pedagangnya, semuanya. Jadi petani tinggalkan sholat, tak sholat, panennya tak seberapa, kadang rugi, pupuk mahal. Akhir dunia yang sengsara, akhirat itu namanya menjual akhirat untuk duniamu. Nelayan pergi jaring, pergi kemana tak sholat, kapal tenggelam, perahu tenggelam, pancung tenggelam, rugi dunia akhirat. Sholat dimanapun bisa, mau di atas tanah atau di atas kapal pun bisa, semuanya bisa. Dan lain-lain. Yang pejabat-pejabat, jangan jual akhirat untuk dunia, sibuk ngurusin jabatannya, tak peduli apakah itu melanggar syariat ataupun tidak, sikat saja. Maka orang yang seperti itu dia akan rugi dunia akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.